1 ayat 17. Nanti Bapak Amos bentar gantian membantu membacakan ayat dengan Bapak Aldia ya. Lukas 1 ayat 17, semuanya sama-sama 2, 3. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia untuk membuat hati bapa-bapa berbalik pada anak-anaknya dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya. Dan dengan demikian mempersiapkan satu umat yang layak di hadapan Tuhan, bukan di hadapan siapa-siapa, di hadapan Tuhan. Silakan itu. Jadi umat yang layak ini adalah sesuatu yang secara positif supaya kita disukai Tuhan. Tetapi coba lihat secara negatif, saudara lihat. Maleakhi 4 ayat 6, Bapak Amos. Secara negatif, ngapain kita berusaha berjuang jadi umat yang layak? Karena Maleakhi 4 ayat 6 dia bicara seperti ini. Maleakhi 4 ayat 6. Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik kepada anak-anaknya, Ya. dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Secara negatif, tujuannya kita menjadi umat yang layak agar jangan kita masuk himpunan orang-orang yang akan Tuhan dalam tanda petik hajar, yang Tuhan pukul. Saudara mau masuk himpunan yang mana? Himpunan umat Tuhan yang layak. Umat saja sudah jawab. Umat Tuhan yang layak, amin. Kita mau masuk himpunan, dan kita tidak mau masuk himpunan yang Tuhan pukul. Setuju, katakan amin. Amin. Dan ini adalah fakta, karena di Maleakhi pasal 3 ayat 18 bilang apa? Pak Alia, Maleakhi 3 ayat 18, satu waktu saudara orang-orang beribadah begini, tidak semua ibadah itu sama. Sekali lagi, tidak semua kumpul-kumpul itu sama, betul? Maleakhi 3 ayat 18. Firman Tuhan, Maleakhi 3 ayat 18. Maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah dan kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepada Allah. Yes. Saya tanya, orang benar dan orang fasik perbedaannya di mana? Ibadah. Ya, lagi, orang benar dan orang fasik perbedaannya di mana? Saya tanya lagi, apakah orang benar dan orang fasik sama-sama ibadah? Sama-sama ibadah. Karena lebih menuruti hawa nafsu, 2 Timotius 3 ayat 1-5, garang, tidak suka yang baik, suka memberontak, tapi ibadah jalan terus. Betul atau betul? Jadi kita tidak mau terhisap dalam kelompok yang jadi hamba uang, jadi hamba bagi selfie diri sendiri, yang begitu tidak suka yang baik, dan lebih menuruti hawa nafsu daripada menuruti kehendak Allah. Kita tidak ingin terhisap ke dalam kelompok ini, karena kelompok ini saudara-saudara sama-sama hidup di bumi yang sama, tetapi sesuatu seperti lalang dan sesuatu yang lain seperti gandum. Dan Tuhan bilang biarkan mereka tumbuh sama-sama, karena nanti ada waktunya untuk dicabut dan dipisahkan. Saya rindu saudara, gereja itu bukan soal jumlah. Saudara paham, gereja bukan soal jumlah, tetapi jumlah dapat dipengaruhi oleh kualitas. Kalau kualitas kita sesuai dengan hati Tuhan, Tuhan lagi bertanya, kemana nih orang-orang yang sedang lapar dan haus akan Tuhan, kubawa di kota Manado. Pastikan bahwa kita adalah tempat yang Tuhan rekomendasi. Katakan haleluya. Karena kalau cuma untuk tarik-tarik orang, berapa kuat kita? Berapa cantik, berapa ganteng kita? Kalaupun kita ganteng dan cantik, berapa lama mereka bertahan setelah mereka tahu kekurangan kita? Betul? Kalau mereka cuma tertarik karena gagahnya kita, belum tentu kalau mereka tahu kita punya bau ketiak. Betul? Haleluya. Jadi ketertarikan seseorang kepada gereja haruslah ketertarikan karena seberapa Tuhan berkenan pada gereja itu dan seberapa tidak. Itu lebih penting. Jadi secara positif, saudara harus bangun relasi yang baik.
supaya kita menjadi umat yang layak. Dan secara negatif kita harus bangun relasi yang baik supaya jangan Tuhan pukul bumi dan kita termasuk dengan orang-orang yang masuk himpunan orang yang kena dengan hukuman Tuhan itu. Saudara, Tuhan akan membedakan kita berdasarkan fasik dan orang benar, betul? Nah, orang benar dan orang fasik belum tentu orang benar itu susah. Belum tentu. Orang benar juga banyak yang kaya. Tapi belum tentu juga orang fasik itu miskin. Betul. Jadi bukan soal kaya miskin, pintar bodoh, tetapi soal berkenan tidaknya kita. Amen. Itu jauh lebih penting. Jadi jangan terpesona pada orang pintar. Pintar kalau tidak takut Tuhan untuk apa? Orang kaya tetapi tidak cinta Tuhan untuk apa? Katakan haleluya. Jadi jangan silau dengan uang. Amin. Saya sudah berkali-kali menyatakan sikap saya tidak mau silau dengan uang. Saya tidak mau kejar dengan uang. Ada orang yang sudah menanyakan ini, menanyakan itu. Saya bilang kalau Tuhan yang berkenan, berkat ikut dari belakang. Bukan kita kejar di depan dan Tuhan di belakang. Kalau Tuhan berkenan, pintu berkat Tuhan buka. Walaupun saya ada di lubang bivi, itu berkat akan datang. Walaupun saya sudah di pintu, di depan pintu konglomerat, kalau bukan berkat itu untuk saya, konglomeratnya akan lewat belakang. Pintu belakang. Setuju dengan saya? Haleluya. Jadi jangan kejar berkat selain kejar perkenanan. Gereja kita mengejar apa? Perkenanan. Karena berkat itu bisa menipu. Maksud saya materi bisa menipu. Kalau lihat orang punya banyak duit, tapi pertanyaan dari mana dan bagaimana caranya mendapatkan itu lebih penting daripada apa yang ada di tangan. Amin. Haleluya. Kalau orang terpesona dengan materi, saudara akan tidak pentingkan cara mendapatkan, yang penting ada. Dan itu adalah sesuatu yang menyakiti hati Tuhan. Saya mau berkat-berkat kita, materi kita murni. Amin. Murni, tidak mencurangi orang dengan mencurangi orang di luar sana dan pulang ke rumah seperti pahlawan yang mencari nafkah. Itu sebuah kebohongan. Amin. Lebih baik kita pas-pasan. Tapi saya dengar kesaksian dari tuan rumah, faktor bukan faktor kita. Itu listrik 3 bulan free. Amin. Mau disalahkan apa? Kamu bersalah. Ya toh, siapa suruh belum ganti itu meter. Jadi kami tidak berkewajiban bayar. Coba berdoa supaya cara Tuhan beracara seperti itu. Haleluya. Karena bagi Tuhan tak akan pernah kekurangan cara. Untuk membukakan pintu berkat bagi kita. Saya dengar dari beberapa bapak, saya mungkin dari segi pekerjaan mungkin tidak seperti orang lain, tetapi selalu setiap saya perlu selalu ada. Yeay, kalau hidup seperti ini luar biasa. Daripada selalu ada tapi kurang. Kenapa? Bocor kantongnya. Sudah pilih yang mana? Selalu ada tapi pas-pasan dan tidak kurang, tapi berlimpah-limpah tapi selalu bocor. Saudara tahu, maaf, orang-orang kaya tertentu bulan Desember tanggal 20 berapa sampai ke berapa mereka ke luar negeri. Kenapa ke luar negeri? Menghindari permintaan sumbangan dan anpau. Betul atau betul? Karena jadi orang kaya juga susah. Kalau orang kaya tidak cinta Tuhan akan masalah. Oke. Jadi bukan soal kaya miskin, bukan soal pintar bodoh, tetapi soal perkenanan. Amin. Nah, bagaimana mempersiapkan satu umat yang layak? Saya titik tekannya pada hari Sabtu soal hormat. Kalau ada ikut hari Sabtu soal hormat. Sekarang saya titik tekannya adalah soal relasi. Saudara, kalau relasi kita dengan seorang pemimpin rohani hanya karena dia pintar, suatu saat dia bodoh, saudara akan tinggalkan dia. Betul? Betul. Kalau saudara tertarik dengan seorang pemimpin karena dia jago bicara, suatu saat dia stroke, saudara akan tinggalkan dia. Betul? Betul. Suatu saat kalau saudara tertarik dengan pemimpin rohani karena dia memfasilitasi engkau dengan PK misalnya, suatu saat waktu dia bangkrut, engkau akan tinggalkan dia. Tetapi kalau engkau tertarik dengan pemimpin rohani karena Tuhan yang taruh, perhatikan, karena Tuhan yang bawa,
Mari kita baca Yeremia pasal 3 ayat 14 dan 15. Kalau Tuhan yang taruh, Tuhan yang bawa, biar bumi jadi 2, Mars jadi 3, Jupiter jadi 7. Kita tidak akan terpisah. Ya. Yeremia 3, 14, 15. 14. Kembalilah hai anak-anak yang murtad, demikianlah firman Tuhan. Karena aku telah menjadi Tuhan atas kamu. Aku akan mengambil kamu, seorang dari setiap kota dan 2 orang dari setiap keluarga, dan akan membawa kamu ke Sion. Ya, ke Sion itu adalah posisi gereja perjanjian lama yang naik level, yang levelnya di atas rata-rata. Itu kata Sion. Tapi belum sekarang saya jelaskan. Lanjut. Aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Aku akan mengangkat bagimu gembala, pastor, yang sesuai dengan hatiku. Lanjut. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Gembala itu akan menggembalakan, bahasa Inggrisnya feed you, shall feed you, memberi makan engkau dengan knowledge and understanding, pengetahuan dan pengertian. Apa yang dia tahu. Saudara, kalau punya pemimpin rohani yang tidak tahu, itu masalah. Atau punya pemimpin rohani yang tahu tapi dia tidak mengerti, itu masalah. Dia tidak tahu mau menempatkan firman ini kemana dan di mana. Jadi ketika saudara-saudara ada di satu tempat pelayanan atau gereja lokal tertentu, saudara pastikan bahwa, katakan pastikan, tangan Tuhan yang bawa. Lagi, tangan Tuhan yang bawa. Haleluya. Kalau tangan Tuhan yang bawa, ini saudara dalam kaitan dengan mencari jiwa, doakan bahwa orang-orang yang Tuhan percayakan pada kita adalah atas perkenanan campur tangan Tuhan. Amin. Haleluya. Karena kalau kita punya capaian itu tanpa melibatkan tangan Tuhan, itu yang akan membuat quantity merusak quality, atau kuantitas merusak kualitas, dan jumlah menjadi mayoritas. Dan biasanya kalau mayoritas bukan tangan Tuhan, itu akan jadi demokrasi. Nah, demokrasi itu lawan dari teokrasi. Itu terjadi pada Korah, Datan, dan Abiram. Dan ini spirit yang harus kita bersihkan supaya kita menjadi umat yang layak, umat yang berkenan. Sekali lagi, umat yang layak yang berkenan bukan soal jumlah, tapi soal kualitas. Perkenanan. Bukan soal apa? Jumlah, tapi soal perkenanan. Kalau kita hebat, kita jago, tapi kalau Tuhan tidak berkenan, maka Yeremia 17 ayat 5 bilang apa? Gantian. Ada pepahan ditambah 1 pembaca. Yeremia 17 ayat 5. Kalau kita hebat, kita mantap, tetapi tanpa perkenanan, hasilnya apa? Firman Tuhan, beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Amin. Ya, amin. Terkutuk, sudah kutuk itu apa artinya? Lawan dari berkat. Ya, terkutuk itu begini. Saudara yang memasak, orang lain yang makan. Saudara yang tanam, orang lain yang nikmati. Saudara yang bersuara, tapi hasilnya orang lain yang dapat. Itu kutuk namanya. Haleluya. Ada kita lihat jemaat, orangnya ambil topi sepatu, biar itu sepatu. Haleluya. Semoga waktu lo pakai dia patah. Ya, itu cuma sebuah romantika hidup. Haleluya. Jadi menjadi umat Tuhan yang layak itu titik tekan hari Sabtu apa? Hormat. Titik tekan hari ini adalah relasi. Relasi apa yang saudara bangun?
Itu penting. Ada bahasa klasik, klise, mau dibawa kemana hubungan kita. Saya menemukan satu hal, sudah sekian lama saya jadi hamba Tuhan. Saya sudah sekian lama mengenal Bapak Amos. Saudara, lihat Bapak Amos. Dari segala kelebihan saya dan kekurangan saya, dia hafal A sampai Z. Betul? Dia hafal A sampai Z. Bahkan saya suruh coba Z sampai A pun dia bisa. Tapi beberapa statement dia bilang pada saya, mau cari di mana kalau bukan tangan Tuhan yang taruh hamba Tuhan atas kita. Saya juga begitu. Hari-hari ini saya menemukan begini. Saya memiliki orang tua rohani dan saya berpikir apapun yang terjadi, meski semua orang meninggalkan dia, saya satu-satunya yang tidak akan meninggalkan dia. Amin. Kenapa begitu? Karena saya tahu Tuhan yang taruh. Haleluya. Kalau relasi seperti ini, iblis mana yang bisa hancurkan kita? Katakan haleluya. Kalau kualitas relasi seperti ini, saudara boleh punya banyak orang, Papa Sarani, Mama Sarani, tapi Papa kandung cuma satu. Ada berapa Papa kandung orang? Cuma satu. Papa Ani ada 12. Mama Ani. Ini bukan Mama Ani, Papa Ani. Secara spiritual, haleluya. Yang Papa Ani dan Mama Ani cuma kasih hadiah waktu ulang tahun, waktu Natal. Dan kalau Papa Ani lagi pope, pura-pura tutup HP. Gara-gara anak Sarani ada 20. Jadi relasi adalah sesuatu yang menjadi sarana untuk kita memperjuangkan satu umat yang layak. Bukankah saudara telah menemukan bahwa ada banyak orang kecewa? Karena begini, minta maaf ya saudara-saudara, ini kan contoh sosial. Orang kalau menikah, covenant, sehidup semati, bukan satu hidup satu mati. Sehidup semati, apapun masalahnya tetap mereka hadapi bersama. Itu covenant. Bedanya dengan masalah sosial, kumpul kebo. Tahu kumpul kebo? Selama kamu ada uang, fokus saya antara. Tapi tunggu, jangan sampai kamu tidak punya uang. Saya cari lain. Betul? Bagaimana Ibu Gembala? Ya saya kasih contoh supaya saudara mengerti. Kalau relasi secara rohani juga seperti itu, hanya karena saya dapat sesuatu dari orang itu, sifatnya menguntungkan saya, satu waktu tidak menguntungkan, saya akan tinggalkan dia karena saya akan cari yang menguntungkan yang lain. Itu relasi yang membuat gereja lemah. Katakan haleluya. Yang membuat orang istilahnya begini, membuat orang berpotensi tersakiti, sakit hati, dan relasi-relasi seperti ini telah memakan banyak korban. Tapi pesan saya intinya cuma satu, kalau relasi kita dari Tuhan, maka relasi itu tidak akan saling menyakiti. Amen. Karena relasi itu akan di-cover oleh Bapa di sorga. Dan relasi itu akan saling mengampuni. Amin. Haleluya. Hanya satu pribadi yang tak pernah punya salah, hanya Yesus Kristus. Tapi itu bukan alasan untuk kita berbuat salah ya. Jangan salah paham. Wah, cuma Yesus yang tidak bikin dosa, jadi kita boleh. Bukan itu, jangan salah gunakan. Dan kalau saudara bisa melihat orang punya kesalahan, hati-hati saudara. Kemampuan melihat orang punya kesalahan harus seimbang dengan kemampuan melihat kesalahan diri sendiri. Kalau itu tidak sama, itu yang disebut dengan menghakimi secara buta. Kalau kita punya tajam mata melihat kesalahan dan tidak tajam melihat ke diri, itu tidak adil. Haleluya. Artinya kita menuntut orang rohani, tetapi kita punya rohani kita tidak tuntut. Saya kejar diri saya sendiri. Saya tidak boleh benar sendiri, katakan amin. Kalau saya salah, saya bilang salah. Tapi saudara juga kalau salah harus berani mengaku salah, amin. Saudara, romantika gereja-gereja yang lemah, semua gembala serba salah. Selalu, saudara, hukumnya gembala yang harus. Padahal prinsipnya kalau gereja seperti itu, lama-lama gembala kekurangan power,
kekurangan hikmat karena semua orang tidak lagi memberi diri dalam relasi yang tepat. Katakan amin. Jadi relasi yang saya lihat adalah pendeta dan jemaat baik, tapi kalau pendeta mutasi, putus. Ya kan? Bos dan karyawan, kalau karyawan resign, putus. Betul? Pimpinan dan atasan, pimpinan ganti periode, selesai. Tetapi bapak dan anak kapan selesai? Tidak ada waktu kadaluarsa, kecuali maut yang memisahkan. Jadi relasi yang saya tekan di sini adalah, walaupun kita tidak harus seperti orang harus menyebut apa, menyebut panggilan, ya apapun panggilannya, tapi yang paling penting adalah relasinya seperti apa. Amen. Karena relasi itu saudara akan membuat banyak hal. Saya akan bicara kali ini soal kenapa saya butuh seorang orang tua rohani supaya saya bisa mengerti. Yang pertama, mari kita lihat ayat tadi, baca kembali Yeremia pasal 3 ayatnya yang ke jangan dulu yang itu. Galatia 4 ayat 19 dulu. Next yang membaca sudah 3 orang. Galatia 4 19. Aldian. Pak Amos. Galatia 4 ayat 19. Ya. Hai anak-anakku, karena kamu aku menderita sakit bersalin lagi, sampai rupa Kristus menjadi nyata di dalam aku. Menjadi nyata di dalam kamu. Terima kasih. Sampai rupa, kan waktu Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, gambar dan rupa Allah atas manusia rusak. Betul? Setelah kita lahir baru, maka kita diberi benih yang baru, roh yang baru. Benih Kristus yang disebut dengan roh Kristus. Itu yang merupakan titik tolak modal benih untuk kita kembali menjadi serupa Kristus. Tapi benih ini seperti seorang anak yang lahir teknon, itu harus didewasakan. Kata sampai rupa, sampai Kristus dalam benih kita itu, kita punya bahasa sehari-hari, sampai kita jadi sama seperti Kristus. Maka Paulus telah menjadi seorang bapak, dan bapak ini, saudara jangan salah paham ya, kalau di Alkitab ada tulis memperanakan itu bukan istilah biologis kebidanan, tapi kata memperanakan adalah kata yang menunjuk kepada proses ada orang, entah dia laki atau perempuan, yang berbeban untuk bayi ini bertumbuh. Bukan saja melahirkan secara kebidanan, tetapi yang membuat orang di bawahnya menjadi serupa Kristus, itu kata memperanakan. Jadi kalau Paulus sakit bersalin, bukan Paulus ini, kan kalau laki-laki Paulus, kalau perempuan Paulina. Paulus ini bukan Paulina, bukan. Dia punya bahasa sakit bersalin adalah bagaimana perasaan yang berbeban itu digambarkan seperti ibu yang merasa sakit bersalin, supaya anak-anak yang secara rohani di kota Galatia itu bisa jadi serupa Kristus, dan bayarannya adalah penderitaan Paulus untuk supaya relasi ini, sudah katakan relasi ini menjadi seperti sebuah payung, seperti sebuah rumah, seperti sebuah perlindungan, supaya proses pendewasaan ini, sudah perhatikan burung kalau menetaskan telur, dia tidak tetaskan di tehel ubin di mantos, betul? Ditetaskan di mana? Sarangnya, betul? Kucing kalau melahirkan, dia tarik trompet blanket, dia di bawah kolong. Kalau dia atur, dia mau melahirkan di sini. Itu adalah satu pola di mana saudara, untuk jadi umat yang layak, kita tidak otomatis bisa dewasa sendiri. Amen. Katakan haleluya. Kita butuh orang, haleluya. Hanya orang yang sombong yang tidak butuh orang.
Termasuk saya. Hanya orang yang sombong yang bisa menang sendiri. Tapi resikonya berjuang sendiri, menang sendiri, dipakai Tuhan sendiri, diurapi Tuhan sendiri, diberkati sendiri, dan kalau jatuh sendiri. Mati sendiri. Kubur sendiri. Biar saudara hebat, tidak ada orang bisa kubur diri sendiri. Kita butuh orang lain. Hanya orang-orang angkuh yang tidak butuh orang lain. Itu namanya bahasa di Timotius bilang, itu orang yang menyembah selfie, menyembah diri sendiri. Saudara butuh orang. Katakan, saya butuh orang. Terutama dalam rangka mempersiapkan pribadi saya untuk menjadi satu komunitas umat yang layak secara positif. Dan supaya saya tidak terkena hukuman yang Tuhan siapkan untuk orang-orang yang 2 Timotius 3 adalah himpunan dari orang-orang yang akan binasa. Ayat 1, cinta uang, hamba uang, ya, suka membual, suka memfitnah. Saya bilang orang Sunda tidak bisa bilang F, itu fitnah namanya. Haleluya. Haleluya. Komunitas ini saudara-saudara hati-hati, seperti di zaman Nuh, cuma 8 orang yang pegang firman, yang lain itu mencemooh, sosere. Tapi apapun itu, saya salut sama Nuh. 120 tahun dia kabarkan berita tentang bahtera itu, tidak ada orang respon. Tapi apakah Nuh mundur? Tidak. Apakah Nuh kecewa? Tidak. Apakah Nuh bilang Tuhan, buang-buang waktu saya menginjil pada mereka? Tapi Nuh terhibur pada saat Tuhan tutup pintu bahtera. Ya. Karena di waktu hari pintu bahtera ditutup, saya ukur Metusalah umur berhenti di situ. 969 hari air bah naik, Metusalah selesai umurnya. Kemungkinan besar Metusalah ada di luar. Opaknya Nuh ada di luar. Ada Batoki? No. Sekarang selalu bapak opak. Nuh jawab, opak pekoke kita hafal sekali. Opak pebajalang saja kita hafal. Kalau opak jabar opak petembako kita dapat cium luar biasa. Terkenal opak. Salah opak. Itu pintu bahtera bukan kita yang tutup. Mempersiapkan suatu umat yang layak itu tidak populer. Mana heboh, cuma 8 jiwa selama 120 tahun. Sudah mau jadi gembala 120 tahun, 8 jiwa. Satu itu Bapak Amos, istrinya, kami suami istri. So apa? Bapak Andri, Ibu Nova, so berapa? So 6. Ibu Pontok, so 7. Siapa lagi mau masuk? Bapak Yari, orang 120 tahun baku harga terus sedikit sampai muka sama semua. Betul, saya paham dan yakin Pak. Bapak apa ini? Ya, Bapak ada mempersiapkan satu umat yang layak. Satu umat yang layak pun satu flokel. Saya paham. Betul? Yesus mempersiapkan satu umat yang layak, satu flokel. Siapa? Judas. Jadi jangan bilang Alkitabiah itu flokel. Tidak, itu pilihan orang. Sikap hati, pilihan orang. Saya tidak mau jadi seperti itu. Jadi ketika saya memiliki orang, maka orang itu kalau Tuhan yang taruh atas kita, dia tidak berhitung dan tidak ada pamrih. Saya memiliki hubungan relasi dengan orang-orang di luar sana, di luar gereja ini sudah bertahun-tahun, dan saya tidak berharap 1 rupiah pun pada orang-orang itu. Saya tidak berharap apa-apa. Karena kalau Tuhan yang taruh, ada spirit khusus dari dalam, berbeban untuk melayani. Karena kita melayani bukan sesuatu, tapi karena Tuhan yang taruh. Pelayanan seperti itu sama seperti Bapak di rumah. Apakah Bapak di rumah bilang begini sama Sefa, Bapak selalah, bertahun-tahun kemau Bapak jadi Bapak. Maksud Bapak apa? Bapak tukar. Sefa jadi Bapak kali ini. Dan Bapak jadi Sefa. Kalau Sefa rasa dia perintah Pak Sefa. Saudara saya juga bisa bercanda. Coba berpuluh-puluh tahun saya jadi gembala. Coba 1 bulan saja Bapak tukar. Saudara jadi gembala, kok kita tukar kritik. Kau mau tak tidur kenyang saudara-saudara. Haleluya. Saudara WA apa kita tidak balas 1 minggu. Kalau saudara tenang tidak ke perasaan, Bapak tukar orang 1 bulan ya saudara jadi gembala. Kalau saudara jadwalkan Pak kita tidak mau hadir, kenapa? Bapak tukar. Itu perasaan itu saudara belum pernah rasa, loh. Haleluya.
Cuma rupa penumpang dia bilang, pilot kayak coba asap. Ya, orang belum pernah jadi pilot, tapi seperti lebih hebat dari pilot. Banyak orang tidak mau jadi gembala, karena jadi gembala itu panggilan. Kalau bukan panggilan nanti rasakan di perjalanan. Haleluya. Dan jangan gulung tikar. Amin. Gulung tangan daripada gulung tikar. Jadi saudara mau bertahan menjadi umat yang layak, relasi itu penting. Tidak ada selama hidup Sefa dengan bapak Yermi. Kok Sefa curiga bapak? Pak, kita curiga bapak ini. Sefa ngana tato di mana? Di tiang mana ada sambar ini kan? Betul? Makanya relasi itulah yang membuat kalau diterapkan secara rohani, tidak ada jemaat curiga gembala, tidak ada gembala curiga jemaat. Karena curiga itu spirit from the hell. Oh, hell apa tuh hell? Karena I di belakang heli kuku bukan. Di spirit dari neraka. Karena cuma iblis yang suka curiga. Iblis itu bilang, Tuhan bilang apa Hawa? Tuhan nak kasih anak makan dibuat cuma karena Tuhan takut, karena sama dengan Tuhan. Oh begitu? Itu memang iblis berkelakuan. Saudara kalau bertemu dengan orang, kemudian dia bercerita dengan saudara-saudara jadi lemah, itu sudah baru saja ketemu iblis. Betul. Kalau saya sudah kenal, ini iblis ini. Betul, saya langsung blok kalau nomornya tidak membangun. Kenapa saya blok? Kan tidak berarti, tidak berharga bercerita dengan kumpulan pencemooh saja orang jadi pencemooh, apalagi baku dapat iblis. Kalau saudara ketemu pencemooh jadi pencemooh, ketemu iblis jadi iblis. Iblis tidak punya rencana, tidak pernah niat untuk membuat gereja jadi umat yang layak. Tidak pernah. Dia selalu dengan roh-roh yang saudara tidak bisa deteksi kalau tidak dewasa. Saya sudah baca, gampang sekali membaca. Setiap kali ada roh yang berpusat pada bukan Kristus, pasti dia roh iblis. Ini sederhana sekali tapi tegas. Setiap roh yang bukan berpusat pada Kristus, itu pasti sederhana lebih kontra roh antikris. Dan roh antikris dia punya bos siapa? Lucifer. Lucifer itu adalah dedengkotnya kerajaan setan. Jadi kalau saudara dalam hal relasi tidak buka mata, kalau saudara mulai ada rasa curiga, itu spirit bukan dari sorga. Katakan amin. Artinya jika ya katakan ya, jika tidak katakan tidak, jika suka katakan suka, jika tidak suka katakan tidak suka. Jangan putar. Suka bilang tidak suka bilang suka. Itu yang akan membuat relasi rusak. Kalau relasi rusak, firman tidak mau masuk. Setuju dengan saya, katakan amin. Kalau antara kita sudah hubungannya tidak tepat, itu firman biar malaikat yang khotbah. Biar malaikat dengan kata-kata bahasa. Kan sekalipun kamu berbahasa sampai bahasa malaikat, berarti ada bahasa malaikat kan? Nah, bahasa malaikat itu bagaimana? Shalom. Bahasa malaikat artinya tingkat intelektual malaikat lebih di atas rata-rata manusia biasa. Tapi sebenarnya jangan lupa bahwa manusia yang sudah bertobat lahir baru lebih tinggi dari malaikat. Malaikat adalah pelayan-pelayan bagi orang-orang yang selamat. Jadi saudara jangan mengagungkan malaikat, karena malaikat tidak boleh disembah, tidak boleh diagungkan. Karena malaikat justru adalah hamba kita. Cuma kita tidak sadari itu. Oke, kita lanjut. Jadi yang pertama, saudara-saudara, relasi itu penting. Dan Tuhan mau ada orang. Katakan ada orang. Saudara, selama ini ada orang yang mau menghibur saudara. Bagus. Ada orang yang menguat-nguatkan saudara. Bagus. Tapi pertanyaan, ada enggak orang yang nekat tegur saudara? Ada orang yang nekat tegur saudara? Kalau relasinya hanya relasi opportunities, orang yang ditegur akan lari. Tapi kalau relasinya fatherhood and sonship, spiritnya itu akan di cover oleh Roh Kudus. Rata-rata di antara saudara pernah saya tegur dengan firman. Tapi kalau relasinya dari Tuhan, Tuhan akan cover kita. Amen. Katakan haleluya.
Karena hati manusia ada di tangan Tuhan yang setel kemana dia bergerak. Biar saudara firmannya sudah tajam, tapi kalau hatinya Tuhan yang setel, kenapa? Tuhan yang bawa, amin. Tuhan yang setting, amin. Jadi kalau saya Anda di gereja ini, saya percaya walaupun ada banyak harus kita perbaiki, ini adalah kehendak Tuhan. Supaya apa? Ada orang yang membuat orang-orang itu bisa diangkat dan bisa di cover dan bisa didewasakan. Bersama-sama kita didewasakan. Katakan haleluya. Nah, 1 Korintus 4 ayat 15. Siapa gantian? Pak Andri. 1 Korintus 4 15. Firman Tuhan, sebab sekalipun kamu mempunyai beribu-ribu pendidik dalam Kristus, kamu tidak mempunyai banyak bapa. Karena akulah yang dalam Kristus Yesus telah menjadi bapamu oleh Injil yang kuberitakan kepadamu. Haleluya. Tuhan yang angkat Paulus menjadi bapa bagi jemaat Galatia. Nah, kita boleh memiliki banyak pengajar. Kata dalam bahasa TPT, versi TPT, itu menggunakan kata walaupun kamu banyak memiliki babysitter. Babysitter itu artinya mengurus popok, mengurus mandinya kita, mengurus makannya kita. Tapi kita hanya punya satu bapak. Karena secara genetika tidak ada makhluk yang punya dua bapak. Betul atau betul? Karena saya pernah belajar biologi, pembuahan itu tidak akan pernah terjadi walaupun, minta maaf, seorang wanita tunasusila, maaf, kalau dia hamil tetap hanya dari satu orang. Betul? Ya, jadi tidak ada teori bahwa ada dua bapak, hanya ada satu. Dan pola inilah yang Tuhan bawa supaya Paulus itu berbeban pada jemaat Galatia. Karena jemaat Galatia punya pergumulan apa? Tahu jemaat punya Galatia punya jemaat punya Galatia, bukan? Jemaat Galatia punya pergumulan apa? Pergumulannya sudah mulai dengan roh, mengakhiri dengan sudah mulai dengan Yesus yang benar dan mendapatkan Yesus yang lain. Sudah dimulai dengan Injil yang benar, tapi akhirnya ada Injil yang lain. Itu pergumulan jemaat ini. Kalau tidak ada orang yang sakit bersalin untuk jemaat Galatia, sudah tahu jemaat Galatia diserang oleh apa? Diserang oleh kaum Yahudi yang menerapkan bahwa orang Kristen harus sunat. Ya. Sehingga Paulus bilang yang hidup dalam kita sekarang bukan kita lagi. Kan di mana coba ya? Galatia, toh? Yang hidup dalam kita sekarang adalah Kristus. Galatia berapa? 2:20. Kristus yang hidup dalam kita sekarang, bukan oleh hukum lagi. Hukumnya sudah berbeda. Hukum yang pertama sudah the case is closed. Kasusnya sudah ditutup. Sekarang hukumnya baru, hukum roh. Kalau saudara hidup dalam roh, daging tidak perlu dipertanyakan. Ada orang yang bagaimana supaya saya tidak berdusta? Jangan berkumpul di situ. Bagaimana saya dipimpin roh? Saudara pasti tidak akan suka berdusta. Haleluya. Jadi ketika Galatia ini secara orang tua rohani Paulus itu berbeban, saya yakin Paulus tidak cari uang di jemaat ini. Malah Paulus membuat tenda untuk menjual, membiayai pelayanannya. Tapi Paulus bukan berbisnis. Karena dia tidak ingin membebankan beban pelayanannya kepada orang-orang yang dia layani. Itu baru bilang Bapak yang asli. Adakah, saya kasih contoh, katakan tuan rumah, Bapak jadi bilang, Seva, Papa sudah lama mencari. Seva jangan lupa, kalau pas Seva kerja, Seva gaji kasih ke Papa semua. Karena Seva bisa begitu karena Papa semuanya. Ingat Seva, biasanya Bapak, kalau anak yang berhasil, mau kasih doi, Pak kamu kasih doi, sudah jangan simpelnya buat anak Papa masih ada. Walaupun Papa so habis, dia bilang, Papa masih ada. Kenapa Papa kebanggaan? Bukan karena dia telah berjasa memberi apa-apa pada anaknya, tapi dia kebanggaan anaknya bisa bertumbuh, anaknya bisa jadi dewasa. Makanya ada ayat itu bilang begini, yang aku sangat senang kalau aku mendengar anak-anakku itu merohani. Haleluya. Jangan putar. Aku sangat senang kalau anak-anakku banyak bersumbang di TKN tapi tidak rohani. Betul? Bagaimana bersumbang baru mulu juga bersumbang.
Paham maksud saya ya? Kalau basumbang mulut jangan ikut basumbang. Amin. Harus dengan hati yang rela tulus. Kalau memang tidak ada paksaan, bukan? Ya. Jangan paksakan diri untuk dipaksa pada sesuatu yang terpaksa. Ya. Harus rela, sukacita. Karena pemberian dengan sukacita itu diberkati. Amin. Pemberian dengan terpaksa itu double masalahnya. So hati gundah gulana tidak diberkati lagi. Oke? Jadi orang Galatia itu punya pergumulan sangat serius. Haleluya. Itu sebabnya Paulus memposisikan diri bukan untuk mencari nafkah, bukan untuk mencari nama, bukan untuk mencari popularitas, bukan untuk supaya terkenal, tetapi supaya rupa, gambar, image of God, image of Christ itu bisa nyata muncul menjadi kenyataan pada jemaat Galatia melalui beban dari Paulus. Saya berharap kita penatua dan diaken memiliki beban sama dengan saya, hamba Tuhan yang ada di sini. Beban yang sama supaya orang penjemaat sama-sama semua bertumbuh. Haleluya. Saya ambil satu ukuran saja. Ketika Saldi memimpin pujian tadi, kalau orang hidup ini connect dengan Tuhan, ya tidak berat orang mau ajak jemaat menyembah Tuhan. Amin. Ya tidak berat orang mau ajak ayo tepuk tangan, karena rata-rata kita memiliki hubungan pribadi masing-masing. Nah, kalau pribadi ini sudah mantap, saya bakudapa, menyala dia. Haleluya. Karena pertumbuhan pribadi per pribadi itu secara personal, kalau dia bertemu secara korporat itu powernya luar biasa. Haleluya. Tetapi itu hasil dari pembentukan firman yang kita dengar hari-hari ini, bukan untuk pengisi jadwal, pengisi khotbah atau pengisi liturgi, tetapi untuk makanan bagi rohani kita. Saya yakin dulu beberapa dari kita lemah, tapi sekarang hari ini kita kuat. Bukan karena siapa, tapi karena firman. Yang Ibu Poto tadi bilang mau bersihkan kita. Kalau makin bersih hidup kita, berkatnya makin lancar. Coba sudah punya pipa lumut semua di dalam, maka airnya makin atau makin kotor dan keterpropan terjadi. Haleluya. Apa? Keterpropan. Oh, ada penyumbatan. Ketersumbatan dan keterpropan kan sama. Bagaimana supaya keterpropan itu terlancarkan? Bersihkan. Apa yang membersihkan kita? Firman. Walaupun kadang firman, tapi saya bersyukur saudara, karena sudah biasa lama-lama orang-orang baru tuh bingung coba dengar firman. Minta maaf ada yang baru malam ini ya. Tuhan bilang tuh hari Minggu tuh gembala dapat apa? Saya sudah banyak dengar informasi begitu. Makanya kalau saudara bisa mengerti firman, itu kasih karunia. Haleluya. Sebab kita orang bisa paksa orang mengerti. Memang ketuk setengah mati dia mau mengerti. Jangankan mau dia mendengar, sedang kita ada bicara, setengah mati berbicara. Jadi kalau tidak mengerti, berdoa supaya terbuka. Tuhan, Paulus berdoa supaya roh hikmat dan roh penyingkapan Tuhan beri bagi jemaat. Karena firman yang levelnya di atas orang bisa naik. Haleluya. Ekualisasi, persamaan level terjadi. Sebab kalau firman kita dengar kita tidak mengerti, pasti yang salah bukan firman. Setuju dengan saya, katakan amin. Jadi kita butuh orang yang sabar, memberitahu, menyampaikan firman. Saudara, tentang pendewasaan rohani manusia roh, tentang kerajaan Allah, sudah dengar berapa kali dari saya khotbah? Sudah berpuluh-puluh kali, bahkan saya sebelum bilang ayat, saudara sudah tahu ke mana nih ayat. Bahkan beberapa ayat saudara tidak perlu buka karena saudara hafal. Haleluya. Jadi kalau saudara dengar firman begini, ringan atau berat? Ringan, karena selalu dengar, lama-lama saudara kurang bilang amin, karena Bapa yang memberi saudara firman tidak pernah punya rencana jahat. Haleluya. Yang kedua, baru mau kedua ini. Relasi itu penting. Minta maaf saudara-saudara, saya, Bapak Amos, Bapak Handri, Bapak Yermi, Bu Ponto, hamba Tuhan Benatua, saya rasa hubungan di roh, ya. Saya tidak tahu saudara punya perasaan, saya punya perasaan, saya punya rasa di roh plong. Tidak ada curiga di antara kita, bukan? Kalau saudara yang merasa, jadi ini sesuatu dari saya, kan?
Karena itu yang akan membuat firman masuk. Amin. Kalau DPP baca pro, dia akan mengalami keterpropan. Yang kedua, saudara-saudara, relasi itu penting karena kalau saudara pergi ke satu pulau di Kalimantan, ada pulau di Kalimantan, Pulau Sebatik namanya. Itu pulau, itu warga per rumah, dia beruang tamu Malaysia, dia beruang dapur Indonesia. Karena dalam satu pulau itu 2 negara. Begitu maksudnya. Dan ada orang yang akan mengundang kita ke sana. Selamat ikut, haleluya. Di daerah Sarawak, dekat Filipina sampai ujung. Di lokasi Abu Sayyaf. Tapi kita ke sana bukan ketemu siapa. Kita mau beri firman di sana. Sekarang yang kedua, kalau saudara ada satu lokasi yang baru dan saudara dikasih makan orang asing di pedalaman Dayak, perasaan saudara pertama kali sudah mau makan? Was-was. Betul? Saudara kasih makan. Cuma persoalan kalau di daerah tertentu, kalau saudara tolak makanan itu, saudara akan mengalami apa? Masalah. Saudara tolak makanan. Para misioner pertama kali mereka punya tantangan itu, dikasih makanan mereka makan dengan resiko tak putar-putar di puruk. Kenapa? Tidak dikenal siapa yang kasih makan kita. Jadi relasi itu penting. Saya tanya, Raya ini waktu DP Simore datang dari Papua, waktu dapat kita, Pak Gembala, dia langsung naik di oto. DP naik di oto, dia kasih keluar DP kepala. Kita garasi, kita tunduk di jendela pun DP DP Simore. Ini untung otomatis bisa dibalikan kan? Nah, kalau otomatis yang jalan terus, tolong. Saya ingat pertama kali dia, karena saking rindunya selama dia. Oh Tuhan, kalau ada kejadian itu Tuhan doa Amos urusan. Saya pernah alami itu. Nah, kalau saudara makan di satu tempat yang asing, perasaan saudara seperti apa? Kalau rumah makan kan dijamin karena ada aturan undang-undang, harus higienis atau harus ada syarat-syaratnya, bukan rumah makan. Tidak boleh orang yang masepun memasak. Boleh, harus ada aturannya. Nah, mari kita lihat Yeremia 3 ayat 15. Next, membaca. Saya memberi sharing hari ini saya tenangnya luar biasa dalam hal makan firman, karena saya punya sumber satu. Yeremia 3 ayat 15, firman Tuhan, aku akan mengangkat bagimu gembala-gembala yang sesuai dengan hatiku. Mereka akan mengembalakan kamu dengan pengetahuan dan pengertian. Amin. Pak Aldin punya teks bahasa Inggris itu? Tidak ada. Coba ada bantu yang punya punya teks bahasa Inggris? Oh, ada Pak Chloe. Siapa yang ada? Ada terus. Biar jadi lidah asli. Okay. Ya. And I will give you pastors according to my heart. Yes. Which shall feed you with knowledge and understanding. Yes. Have you understood? Yes. Tuhan akan memberikan kita pastor yang akan menggembalakan, kata bahasa Inggrisnya feed, yang akan memberi makan. Saudara tidak bisa bertumbuh jasmanimu tanpa makan, bukan? Oke, kalau sudah punya roh mau bertumbuh harus ada makanan. Dan kalau mau makan kita harus pastikan ada yang memberi kita makan. Haleluya. Dan kalau ada yang memberi kita makan, inilah yang saya bilang tadi. Kalau misalnya Reyan pulang ke rumah, di meja ada tutup saji, ada makanan, apa Reyan periksa-periksa, diambil kaca pembesar, dilihat jangan-jangan ada apa, jangan ada sianida di antara kita kan? Dia periksa-periksa, dia tes rasa. Kalau Reyan pulang rumah, betul?
Dia tidak tanya-tanya. Dia buka, langsung dia makan. Malah papa punya dikasih habis. Karena dia tahu dia ada di mana? Rumah bapaknya. Jadi dia tidak tanya, Pak, ini ada campur apa? Enggak atau tidak. Tapi kalau orang asing di terminal ketemu saudara punya anak kecil, orang asing ditawarkan makanan, apakah saudara bilang nah ambil makan? Orang tua yang bijak tidak akan sembarang mengizinkan. Bukan orang itu jahat, betul? Belum tentu ketuk dia jahat yang menawarkan makanan. Tapi kepastian amannya makanan itulah beban dari orang tua. Bukan berarti orang yang menawarkan makanan itu jahat, sekali lagi. Tapi lebih aman kalau saya makan di rumah saya sendiri dan orang tua saya yang menyiapkannya. Sedang tangkap ini pesan? Jadi relasi membuat kita makannya aman. Ulangi, relasi membuat makannya kita aman. Dan kalau kita makannya aman, nutrisinya, gizinya, dan keseimbangannya baik, maka kita tidak akan mengalami stunting. Tahu stunting? Keterhambatan pertumbuhan karena kurang gizi dan kurang nutrisi. Dan itu tidak boleh terjadi secara rohani. Jangan sembarang makan. Katakan jangan sembarang makan. Karena kita tidak tahu orang ngomong itu motifnya kemana. Tapi kalau orang tua saya sendiri, orang tua saudara sendiri, saudara akan tahu. Karena saudara kenal. Mau dibawa kemana kita hubungan ini? Saya jawab, mau bawa kepada keserupaan dengan Kristus. Semua firman yang disampaikan di sini, baik saya maupun hamba Tuhan, kita akan selalu fokus supaya kita menjadi serupa dengan Kristus. Dan semua makanan yang terarah ke sana pasti makanan itu tidak salah. Katakan amin. Orang sukses, kalau jadi serupa Kristus bisa sukses? Bisa. Tapi orang sukses belum tentu serupa Kristus. Orang dipakai Tuhan diurapi dengan menjadi serupa Kristus. Apakah Kristus diurapi? Ya. Tapi apakah orang diurapi mau otomatis jadi serupa Kristus? Belum tentu. Jadi paham ini? Bahwa ketika kita makan, lebih aman kalau relasi dari yang memberi makan dengan kita itu jelas. Setuju dengan saya? Bilang amin. Katakan haleluya. Jadi jangan sampai ada yang curiga kenapa cuma gembala yang khotbah terus. Tidak juga. Di acara lain ada gembala kasih kesempatan toh. Tidak diblok semuanya, tidak. Yang penting apa yang saya sampaikan dengan apa yang hamba Tuhan gereja kita sampaikan sama tujuannya. Kalau sama, no problem. Katakan haleluya. Jadi yang kedua itu, dan yang ketiga adalah dan yang kedua adalah orang relasi itu kita memiliki orang yang memberi kita makan. Yang ketiga adalah 1 Korintus 3 ayat 10. 1 Korintus 3 ayat 10, next. Andi. Firman Tuhan sesuai dengan kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku, aku sebagai seorang ahli bangunan yang cakap telah meletakkan dasar dan orang lain membangun terus di atasnya, tetapi tiap-tiap orang harus memperhatikan bagaimana ia harus membangun di atas. Iya. Jadi relasi itu, kalau saudara ada satu cerita begini. Ada dua karyawan yang resign karena pensiun, dan konglomerat ini bilang begini pada dua karyawan itu. Yang satu, tolong kamu bikinkan bangunan. Ini gambarnya. Satu lagi, bikinkan bangunan. Ini gambarnya. Tolong buat menurut apa yang kamu paham bisa kamu buat. Yang satu dia buat, sama pensiun kita sudah lah. Dia bikin asal-asal di rumah. Asal-asal, besai, debesmen ciri-ciri, dia pelafon, dia nyanda siku, bengko, dia listrik mati-mati karena yang penting semua pensiun tak? Oke, yang satu dia bikin yang terbaik, kualitasnya dia pilih karena bos yang suruh semua anggaran dari bos. Bahan material dia pilih yang terbaik, dia rancang yang terbaik. Setelah selesai bangunan itu, bos bilang sudah selesai. Kepada yang bangunannya desain, dia bilang, ini saya hadiahkan untuk kamu. Satu, ini mereka tidak duga ternyata disuruh bangun itu dihadiahkan pada mereka.
Untuk yang ada bangun asal-asal dia apa? Ya, kalau kita tahu. Ya, tuh. Orang bangun gereja. Tuhan percayakan ke kita. Kan kalau gereja ini berkenan pada Tuhan, dia berkat Tuhan yang makan atau kita? Halo, Tuhan yang nikmati atau kita? Kita. Nah, kenapa kita tidak bangun baik-baik? Itu sebabnya kami kerja keras. Walaupun diri kami juga harus dibangun. Haleluya. Dan kami membangunnya supaya ketika nanti ada bangunan di atasnya, saudara-saudara, kita punya bangunan kualitasnya emas. Haleluya. Karena akhirnya toh bangunan itu untuk siapa? Untuk kita juga selama di bumi, dan untuk kemuliaan Tuhan selama di bumi. Jadi Tuhan kasih relasi kita. Saudara, kalau relasi kita buruk, saudara akan mengerjakan tugas pelayanan dengan seperti yang bangunan besar tadi. Tapi kalau saudara punya kualitas hubungan baik, saudara akan berbuat yang terbaik, bukan karena apa-apa. Memang kalau saudara sudah tahu cerita, dia punya setting cerita atau bikin bagus soalnya. Sahabat, untuk kita juga kok, ini kan cerita tidak diberitahu. Orang sudah diberitahu, jadi so bocor. Bahwa gereja ini orang bangun untuk siapa? Dampaknya juga untuk kita. Kalau kita rohani, berkatnya lancar, amin. Haleluya. Kalau kita rohani, Tuhan bela kita di bisnis, amin. Kalau kita rohani, musuh-musuh kita didamaikan, amin. Kalau kita mau jadi dewasa, saudara, iblis tidak bisa mengganggu kita. Siapa yang untung? Kita. Haleluya. Jadi kalau saudara memiliki relasi dengan orang secara rohani yang membangun ini saudara, saya tahu cuma satu bangunan yang waktu dibangun tidak pernah ada suara martelu dan suara pahat. Suara apa? Bangunan apa itu? Bait Allah. Kenapa tidak ada bunyi apa-apa? Kuis. Kenapa tidak ada bunyi apa-apa? Bangunan Bait Allah Salomon tidak ada bunyi palu, gergaji, tidak apa-apa. Waktu dibangun, waktu disusun. Jauh sebelum dibangun, DP batu dong so bikin model seperti batu penjuru. Saya jelaskan ya. Batu penjuru itu bukan batu duga yang tarik pakai benangkul ke seluruh bangunan, bukan. Batu penjuru artinya masterpiece, acrogonia ios. Artinya semua batu harus dibentuk sama dengan batu yang master ini, supaya waktu pasang, so baku klop semuanya, tidak ada pakai toki sana toki sini. Jadi sebelum Tuhan datang, orang pembentukan ini satu persatu orang dibentuk. Supaya waktu Tuhan datang, orangnya baku toki lagi, kurang langsung pasang, tiba-tiba jadi. Bayangkan kalau untuk batu itu satu menghadap begini, satu begini, satu kontau, satu kungfu, kompasang, rubuh rumah tuh. Karena waktu Bait Allah dibangun tidak ada pakai semen. Batu ikat batu, batu kait batu. Kalau saudara belajar holobrik, itu ada tuh holobrik yang batu baku kait, sama seperti paving, baku kait, topet tarik. Kalau mau tarik kan baku ganti semua orang. Begitu orang dibangun di gereja ini. Kalau ada tela-tela yang baku sedikit ditopi dan teropong, dia bilang darah Yesus ini, gembala ini singgung-singgung pergi. So kita yang selalu terlambat, kita dan singgung terus. Ya enggak, bukan itu. Karena saya paham juga keadaan-keadaan kita. Sebab sudah tahu bahwa kalau masing-masing kita punya kendala kan gembala tahu. Jadi kalau saudara sudah berusaha, Tuhan juga tahu, amin. Tuhan menilainya. Tapi waktu Tuhan izinkan sang master builder di gereja lokal membentuk kita, cara yang paling sederhana, sesungguhnya aku adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku semua penoki-nokian itu menurut kehendak Tuhan. Saudara sih belum pernah rasa ikut pembekalan pelayan altar. Ditoki-toki di situ luar biasa sampai teriak. Kenapa? Kalau tidak dipersiapkan umat yang layak, Tuhan akan bilang, aku tidak kenal kamu. Katakan amin. Jadi jangan terlalu pusing dengan keadaan dunia. Dunia itu tidak punya pola, kita punya pola. Amin. Pola kita adalah tadi ada fathering yang berbeban untuk kita bertumbuh, ada feeder yang berbeban memberi makan, dan ada builder
Cukup 3 ini saja dulu. Tuhan Yesus memberkati.